Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Shorof Dasar. Dengan membaca kitab pengenalan ilmu Shorof, kita alhamdulillah hari ini masuk bab 2. Artinya Shorof ini sisa 2 bab. Ya, bab 2 ini kita akan lanjut dari jenis-jenis yang ditasrif. Kata dalam pecahan. Ingat, kata dalam pecahan itu ada fiil dan kita sudah tamat. Dan ada apa? Isim. Dari pecahan. Kita baca dulu sedikit pernyataan. Baru sebentar kita akan contohkan bagaimana itu dalam pecahan ada isim. Bab 2 isim. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Dan tidak disertai oleh waktu. Ini sudah juga di nahwu. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak disertai oleh waktu. Dalam pecahan tasrif terdapat padanya beberapa jenis isim. Jadi kalau kita memecahkan sebuah kata, itu tidak keluar dari isim fi'il. Iya, misal saya pecahkan kata kotala. Kotala. Itu bisa menjadi yaktulu. Ya, bisa menjadi kotlan, kotilun, makotulun, maktulun, oktol. La taktul, maktalun. Nanti dia itu 2 kali ya. Nanti ada sebabnya. Maktalun, miktalun, kutila, yuktalu. Kata kalau dipecah, inilah jumlahnya. Kalau antum tasrif. Nanti setelah selesai bab 2 kita akan tahu semua ini pecahan apa namanya. Iya, kita sudah belajar fi'il. Dari pecahan ini. Antum tinggal tahu di nahwu juga sudah lewat. Fi'il itu tidak tanwin, isim tanwin. Kan begitu? Berarti fi'il di sini mana? Kotala, yaktulu, uktul, la taktul, kutila, yuktalu. Dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini fi'il. Dan kita sudah pelajari semua ini. Kotala fi'il madi, yaktulu fi'il mudhari, uktul fi'il amar, la taktul fi'il mudhari yang dijazm. Ini nanti orangnya nahwu ini. Alat penjazm la. Ya, fi'il mudhari yang dijazm. Kutila madi majhul, yuktalu mudhari majhul. Sudah kita ambil semua ini? Sudah. Paham kan? Ini sudah kita pelajari semua itu fi'il. Tinggal sekarang yang kita pelajari isim. Kotlan, kotilun, maktulun, maktalun, maktalun, miktalun. Ini isim. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham tak? 6 fi'il, 6 isim. Yang kita akan pelajari ini. 1, ini akan kita mulai di bab pertama nanti isim. 2, ya, 3, 4, 5, 6. Ini yang kita akan pelajari di bab isim. Semua kata bisa dipecah menjadi 12. Semua. Misalnya saya dapat kata doroba.
Saya bisa buat menjadi itu 12. 6 isim, 6 fiil. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun idrib. Tergantung nanti jadinya, tidak harus uf'ul. Kan bisa begitu. Idrib, latadrib, madribun, madribun, midrobun, duriba, yudrobu. Semua kata pasti dipecah 12. Ini namanya pecahan, kalau dalam istilah sorof adalah pecahan istilahi. Ini hanya sekedar nama saja. Pecahan besar. Karena masing-masing dari besar itu bisa dipecah kecil. Kotala bisa dipecah kecil. Kotala, kotala, kotalu. Kotalat, kotalata, kotal. Nah, kotalta, kotaltuma, kotaltum. Sampai akhir. Ini bisa dipecah kecil. Yaktulu, yaktulani, yaktuluna. Taktulu, taktulani, yaktulna. Paham kan? Bisa dipecah kecil lagi. Tapi semua kata bisa dipecah besar begini. Semuanya 12. Dari 12 itu ada 6 isim dan ada 6 fiil. Fiil kita sudah pelajari semuanya. Teorinya semuanya. Sekarang berarti kita tinggal pelajari apa sekarang di bab ini? Isim. Isim. Kosakata isim ini yang kita pelajari. Iya, kalau kosakata fiil antum sudah tahu. Ada 22 pola. Ada madi, ada mudhari, ada amar. Dari 22 itu. Ada muta'addi, ada lazim. Dari 22 itu. Paham kan? Ada salim, ada mudho'af, ada ajwaf, ada mahmuz, misal, nakis, lafif. Anda paham ini kan? Jadi semua sudah itu. Semua sudah. Sekarang kita masuk isim. Kalau antum tamat ini bab 2, selesai tentang kosakata bahasa Arab secara dasar. Dasarnya. Dipahamkan? Kalau selesai bab 2. Dan ingat sebelum kita lebih jauh, bab 2 ini bisa dikatakan tidak ada di kamus. Anda paham ini? Bab 2. Antum mau cari di kamus dorban, kotlan. Enggak. Kadang ditulis, kadang juga tidak. Bagi orang yang sudah belajar sorof, dia tahu ini masdar. Ini pecahan ke sini. Dipahamkan? Jadi bab 2 ini jarang ditulis di kamus. Apalagi sudah 4 huruf. 5 dan 6. Tidak akan pernah antum jumpai di kamus. Kalau 3 huruf orang kamus masih mending. Masih dia tulis. Cara dia tulis begini. Kotala. Dia hanya tulis orang kamus begini. Kotala. Baru dia garis di atas dhammah. Dan kotlan. Nah. Ini orang kamus paling tinggi. Dia akan tulis 3 kata. Kotala dia doma berarti yaktulu. Paham kan? Kotlan, ini sampai di sinilah dia tulis. Itu pun kalau itu 3 huruf. Kalau sudah 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, orang kamus tidak akan pernah tulis sampai 3. Dia hanya akan tulis 1 saja. Ini juga tidak ada. Kalau sudah 4, 5, 6. Karena semuanya teori. Semuanya adalah apa? Teori. Jelas ini? Jadi ini yang kita pelajari teori. Tidak ada di kamusnya. Makanya antum harus pahami baik-baik. Dan tentunya nanti hafal teorinya kalau ada. Kita pelajari, lanjut. Dalam pecahan tasrif. Terdapat padanya beberapa jenis isim. Pertama masdar. Masdar. Iya. Masdar, apa itu masdar? Nanti kalau saya sebut ini adalah masdar. Kita harus tahu apa itu masdar. Masdar adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu. Pasti kosong dari waktu. Karena dia siapa? Isim kan begitu. Dia adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang kosong dari waktu. Tidak terikat dengan waktu. Dan berada pada urutan ketiga dalam tasrif. Itu. Yang ada dalam urutan ketiga itu namanya masdar. Kotala yaktulu kotlan, kotilun maktulun uktul. Siapa di urutan ketiga? Hah? Kotlan. Ini disebut masdar. Yang berada di urutan ketiga. Paham ini? Setiap pecahan kata yang ada di urutan ketiga namanya masdar. Namanya apa? Masdar. Antum tasrif. Misalnya doroba yadribu dorban. Mana masdar? Mana masdar?
Jalasa yajlisu julusan. Mana masdar? Paham ini? Di urutan ketiga itu dibilang masdar. Jelas? Jelas ini dulu? Baik. Contoh dulu, contoh. Nasro yang suruh nasron. Mana masdar? Doroba yadribu dorban. Mana masdar? Fathah yaftahu fathan. Mana masdar? Mana masdar? Mantap. Sekarang tinggal teori buat masdar. Kalau antum tahu ini teori, maka ketika antum dapat kata masdar ini. Karena berdasarkan teori. Telah lewat bersama kita bahwa fi'il ada tulasi 3 huruf, rubai 4 huruf, khumasi 5 huruf, dan sudasi 6 huruf. Setiap dari fi'il-fi'il ini masing-masing darinya memiliki masdar. Setiap dari fi'il-fi'il ini tadi masing-masing darinya memiliki apa? Masdar. Ada masdarnya. Iya. Berikut uraiannya. Ini yang paling penting. Jadi nanti kalau antum tasrif, pasti antum sudah tahu pecahan ketiganya apa. Kalau saya orang Sorop, saya tahu pecahan ketiga setiap kata. Biar antum kasih kata apa. Yang penting fi'il. Yang penting fi'il. Misal orang kasih saya kata akroma. Ya akroma yukrimu ikroman. Kan fi'il mudhari antum sudah tahu. Sekarang tinggal pecahan ketiganya apa. Akroma yukrimu ikroman. Ijtama'a. Oh ijtama'a ya jatami'u ijtima'an. Kenapa saya tahu itu? Teorinya. Ada teorinya. Nah, inilah rincian ini yang paling bagus dalam sorof. Dalam sorof. Berikut uraiannya. 1. Masdar fi'il thulathi mujarrad. Masdar fi'il thulathi mujarrad. Telah berlalu bersama kita bahwa fi'il thulathi mujarrad ada 3 wazan. Ya kan? Ini cuma saya ingatkan. Ada 3 wazan. Ada fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. 3 itu saja. Dari wazan-wazan ini ada yang muta'addi dan ada pula yang lazim. Betul enggak? Nah, ada lazim, ada muta'addi. Ini penting itu dikenal. Karena nanti buat masdarnya dilihat dari muta'addi atau lazim. Jadi itu jangan anggap sepele itu. Dari wazan-wazan ini ada yang muta'addi dan ada pula yang lazim. Yaitu wazan fa'ala dan fa'ila. Fa'ala ada lazim ada muta'addi. Fa'ila ada lazim ada muta'addi. Sementara wazan fa'ula pasti lazim. Iya kan? Fa'ula tidak terbagi ke muta'addi lazim. Pasti dia apalah? Lazim. Adapun rincian masdarnya. Rincian masdarnya. Masdar fi'il thulathi yang muta'addi. Ingat itu cara buat. Jadi antum lihat dulu. Muta'addi atau lazim? Masdar fi'il thulathi yang muta'addi. Yaitu bab fa'ala dan fa'ila. Karena fa'ula tidak ada yang muta'addi. Jadi masdar fi'il thulathi yang muta'addi. Yaitu bab fa'ala dan fa'ila. Adalah fa'lan. Wah ini penelitian sudah lama sekali diteliti. Baru kita langsung dapat begitu. Antum dapat fi'il muta'addi. Yang penting fa'ala madinya. Atau fa'ila madinya. Terus antum pastikan muta'addi. Pasti fa'lan. Pasti fa'lan. Coba. Nggak usah lihat lagi fi'il mudhari ini. Muta'addi fa'ala fa'ila. Antum dapat kata misalnya doroba. Buah masdarnya kata ketiga. Doroba. Fataha. Koro'a. Koro'a. Jalasa. Pertanyaan saya, jalasa muta'addi atau lazim? Masuk di fa'alan? Jangan sembarang kasih masuk. Masa tiba-tiba kita bilang, jalasa, jalsan. Memangnya muta'addi. Kan syaratnya tadi harus apa? Muta'addi. Sami'a. Saya masuk di fa'ila sekarang. Sami'a. Sami'a.
Muta'addi atau lazim? Pasti muta'addi, orang dengar pakai telinga. Satu anggota badan. Salah satu tuh? Iya, sami'a. Sami'a. Syaribah. Syaribah. Hah? Pakai mulut tuh? Itulah. Kalau pakai mulut, muta'addi atau lazim? Hah? Muta'addi. Kenapa antum ragu? Syaribah. 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 Jelas kan? Jelas ini. Kaburo. Hah? Pasti lazim. Tidak ada fa'ula yang berwazan fa'lan. Jadi ditasrif pakai teori. Dipahami nih? Inilah repotnya nanti orang kalau hafal wazan. Karena kalau dia hafal wazan, pusing dia. Kenapa beda dengan wazan? Kita tasrif pakai teori, saudara. Iya, kita tasrif pakai teori. Jadi beda masdar dari setiap kata. Jelas ini atau belum? Jelas ini? Aman, lihat contohnya. Nasron. Tidak perlu lagi mudhari. Mudhari itu urusan belakangan. Nasron, dorobat dorban, fatah fatahan, akala aklan, fahima fahman, amina amnan, sami'a sam'an, hamida hamdan. Jelas ini? Jelas ini atau belum? Siapa mau tanya? Siapa yang belum jelas? Untuk fa'ala, fa'ila, muta'addi. Hanafi? Jelas? Hanifah? Apa masdarnya Hanifah? Isim. Fi'il itu. Iyalah. Tinggal lazim atau muta'addi? Lazim. Berarti belum. Belum pi. Sekarang. Siap. Belum. Baru muta'addi. Masdar bab fa'ala. Yang lazim. Fa'ala lazim. Fa'ala. Khusus fa'ala lazim. Adalah fu'ulan. Jadi kalau antum dapat fa'ala. Terus dia lazim. Pasti fu'ulan. Fu'ulan. Jelas ini? Contoh tadi. Jalasa. Dahaba. Qa'ada. Khoroja. Roja'a. Safaro. Kenapa terasa ada ragu begitu? Pokoknya kalau lazim, fu'ulan. Jelas ini? Jelas? Siapa yang belum jelas? Teori ini saudara, satu kali dihafal untuk semuanya. Artinya nanti kalau antum dapat pola fu'ulan, masdar dari fi'il lazim fa'ala. Jadi nanti itu antum tahu masdar, jadi antum tahu satu saja dari pecahan itu, antum tahu madinya. Dipahami nih? Langsung antum tahu madinya. Iya. Masdar bab fa'ila yang lazim. Fa'ila yang lazim. Khusus fa'ila. Lazim. Adalah fa'alan. Paham nih? Paham bentuknya? Bukan fa'lan. Itu yang muta'addi. Ini lazimnya fa'ila. Fa'alan tanwin. Bedanya dengan fi'il, ini tanwin. Fa'alan. Jelas ini? Lihat contohnya di situ. Godiba. Fariha. Hazina. Syalla. Nanti di buku yang lebih tinggi, antum akan dikasih tahu lagi tambahan pembahasan. Yaitu ciri lazim fi'il ini. Nanti. Sabar saja dulu sekarang ini. Ini baru pengenalan. Yang penting antum tahu dulu. Oh kalau lazim fa'ila, fa'alan. Hanifa. Hanafan. Itu langsung Hanafi. Tambah ya di akhir. Tahu jenamamu itu dari mana?
Belum tahu. Ya dari Hanifah. Dah? Paham saudara? Siapa yang belum paham sampai sini? Sisa satu lagi ini. Dari 3. Karena kita akan tamatkan 3. Kalau tidak ada masalah saya lanjut di bab 3. Masdar bab fa'ula terakhir dari 3 huruf. Terakhir dari 3 huruf. Masdar bab fa'ula dan pasti lazim adalah fu'ulatan atau fa'alatan. Jadi kalau antum dapat fu'ulan itu dari fa'ala, lazim. Tapi kalau dari fu'ulatan itu punyanya fa'ula. Fu'ulatan sama fa'alatan, 2 masdarnya. Jadi setiap antum dapat bab fa'ula, fu'ulatan, fa'alatan. Jelas ini? Berdasarkan penelitian. Lihat di buku So'uba. Apa jadi So'uba? Sahula, aduba, karuma, tohuro, soruha. Itu kalau antum dapat kata begitu, itu masdar dari fa'ula. 2 masdarnya. Fu'ulatan, fa'alatan. Antum dapat kata apapun, yang penting fa'ula. Yang penting fa'ula. Itu masdarnya 2 itu. Fa'alatan, fu'ulatan. Jelas ini? Jelas ini? Jelas? Siapa yang belum jelas? Selesai 3 huruf. So'a. Kan antara salah satu dari 2 itu. Ada lagi? Silakan Pak. Ulang Pak. Coba kasih Bapak mic. Ini madinya kan sama. Apa masdarnya bisa dipakai 2-2? Fa'alatan dengan fu'ulatan. Bisa Pak. Oh ya. Jadi intinya itu bisa 2 itu. Bisa 2 itu. Kalau kita dapat salah satunya berarti dari fa'ula. Dari fa'ula. Misal kita dapat kata yang tidak ada di sini, ada kata misalnya hasanah. Oh, hasuna ini. Karena masdarnya fa'ala. Atau kita dapat husunah. Oh, fa'ala ini, fa'ula ini. Karena fu'ula. Gitu Pak. Kan dalam kitab kan tidak mungkin keluar langsung 2. Di kitab Pak. Di Quran, di hadits, di Arab gundul. Tidak akan keluar 2 berdampingan. Langsung. Tapi salah satunya itu akan keluar. Yang penting kita tahu ini dari fi'il madhi ini. Ada lagi? Nah, pernyataan untuk 3 huruf asli. Faedah pembahasan masdar fi'il thulathi. Faedah dari pembahasan masdar fi'il thulathi. Adapun masdar sebuah kata, apabila masdar sebuah kata menyelisih apa yang telah disebutkan di atas. Kan sudah kita sebutkan teorinya. Kalau dia menyelisih apa yang kita dapat ini secara teori. Iya, maka itu adalah simai, didengar dari orang Arab. Jadi kan misalnya alima, seharusnya kan alman. Tapi orang Arab dia kasro ainnya menjadi ilman. Kan alima masdar la muta'addi. Berarti seharusnya apa? Alman. Paham ini? Orang Arab bilang ilman, dia kasro itu ainnya. Padahal harusnya fathah. Maka itu namanya apa? Simai. Apa artinya simai? Didengar dari orang Arab, dia ubah harokatnya. Iya. Itu simai didengar dari orang Arab. Adapun masdar selain thulathi mujarrad. Kalau thulathi berarti begitu ya. Sudah aman tadi kan? Muta'addi lazim sudah selesai semuanya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula selesai semuanya. Kalau antum dengar berbeda dengan apa yang kita ambil, itu simai. Itu sedikit. Dan itu sedikit, tidak banyak.
didengar dari orang Arab. Adapun masdar selain sulasi mujarrad, maka seluruh masdarnya adalah kiasi, yaitu bisa dikiaskan pada wazan tertentu. Inilah yang kita bisa hafal wazan. Kalau selain tiga, kalau tiga masalah kalau kita hafal wazan. Jadi masdar selain sulasi mujarrad, maka seluruh masdarnya adalah kiasi, yaitu bisa dikiaskan pada wazan tertentu yang ditetapkan terhadap setiap babnya. Nanti akan ada. Sebagaimana yang kita akan pelajari setelah ini. Jadi nanti kita akan pelajari mulai dari rubai mujarrad. 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 1, 4 tambah 2. Semua kita akan pelajari masdar. Insya Allah ini kita akan lanjut di pertemuan kita besok. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan, Mbak. Cek. Untuk di bagian D Ustadz, di masdar bab faula, ya, dan pasti lazim adalah fu'ulatan dan fa'alatan. Ini untuk madi yang 3 hurufnya, apakah ada kriteria Ustadz buat yang fu'ulatan dan fa'alatan? Misalnya contoh karuma, di sini kan ditulis karuma, karomatan. Apakah bisa jadi kurumatan? Bisa, bisa. Itu sekedar contoh saja bahwa dia ada fa'ala, ada fu'ula. Jadi itu cuma contoh. Hanya sekedar contoh. Yang penting kalau fa'ala, fa'ula, fa'ala, fu'ula. Tidak ada kriteria karena pasti lazim. Satu jadi dia, Pak. Tidak ada ketentuan. Berarti salah satunya Ustadz ya? Iya. Syukuran. Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok tentang pecahannya di isim. Alhamdulillah. Isim lebih mudah daripada fi'il. Pembahasannya. Lebih mudah daripada fi'il insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita nanti bab 2-nya akan selesaikan dengan cepat insya Allah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.